Eh, Belakangan Anda ini Berita panas. menghadapi, saya nggak tahu sepanas apa buat seorang Askolani, tapi ada berita yang menyebutkan bahwa Anda pertama ada yang apa namanya, mempermasalahkan perkawinan terdahulu. Iya. Oke. Dan kemudian yang bikin geger lagi, yang bikin geger itu adalah gugatan cerai dari istri Anda yang terakhir. Nah, kami ingin mendengar Kok terakhir? yang terakhir, bukan terakhir, maksudnya terdahulu deh, apalah Iya, itulah, iya. itulah. Berarti ada yang lain. Nah, saya ingin dapat konfirmasi langsung nih dari Pak Bupati. Iya. Sebenarnya seperti apa sih ceritanya? Ya sebenarnya ini kan domainnya apa namanya Itu pribadi, pribadi. ya. Tapi enggak apa-apa lah karena Iya. memang ini adalah suatu pelajaran. Sebenarnya ini pelajaran untuk saya pribadi juga. Tapi karena sudah diketahui publik, ya mau tidak mau, suka tidak suka, ya ini pelajaran publik juga. Makanya saya juga harus buka juga ke publik, biar publik juga tidak mengira-ngira terjadi fitnah, terjadi asumsi-asumsi lainnya. Jadi memang di 2014 saya pernah menikah, tapi menikahnya secara agama. Jadi konteksnya poligami lah pada waktu itu dengan istri pertama saya dengan almarhumah Hajah Heriati. Iya. Tapi tidak lama, hanya berjalan 2 bulan kita bersama, karena istri yang saya nikah secara agama itu melakukan hal yang melanggar dari ketentuan agama lah. Boleh dikatakan, saya katakan ya selingkuh lah dia dengan bukti yang cukup, foto video ada. Ya secara agama kita tidak ada alasan lagi, mutlak harus kita ceraikan dia kan, secara agama. Dan itu sudah kita lakukan, dan kita berdua juga sudah sepakat kita tidak melaporkan dia selingkuh segala macam. Kita ambil aman aja lah supaya kita semua baik-baik lah, itu baik-baik. Akhirnya kita melalui penandatangan pernyataan cerai kita dengan NY yang dimaksud itu. Iya. Dan itu sudah selesai sebenarnya. Sudah selesai. Dan 2018 saya pencalonan sebagai bupati yang ini. Dia ikut black campaign. Si NY itu ikut black campaign dengan pihak lawan kita, menyebarkan foto pernikahan itu dengan ada surat nikah yang beliau sebenarnya, saya juga nggak tahu surat nikah itu kan dia yang buat kan. Jadi seolah-olah ada nikah resmi secara negara, padahal kan tidak pernah kita lakukan itu. Nah, setelah itu muncul lagi 2021 ada LSM yang melaporkan saya ke Mabes Polri kaitan dengan surat nikah yang dimaksud ada pemalsuan itu. Jadi dilimpahkan kasus ke Polda Provinsi Sumatera Selatan, dan saya juga sempat diperiksa juga pada waktu itu untuk konfirmasi kaitan dengan laporan itu. Tapi kita berikan penjelasan apa adanya aja lah. Memang pernikahan secara agama, tidak pernikahan negara, dan kita juga sudah melakukan perceraian. Dan akhirnya karena tidak ada cukup bukti, itu di SP3 kan pada waktu itu. Nah, dalam perjalanan saya tahu bahwa itu ada dokumen-dokumen yang dipalsukan, tanda tangan, saksi, tempat pernikahan. Akhirnya saya gugatlah ke Pengadilan Tata Usaha Negara tahun 2021 saya gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Saya minta dibatalkan surat nikah yang dimaksud, karena saya merasa tidak pernah membuat surat nikah itu. Saya tidak pernah menandatangani berkas segala macam, dan memang bukan tanda tangan saya. Tempat nikahnya beda, saksi nikahnya beda, ustadz yang nikahnya juga beda, semua beda. Akhirnya dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, dibatalkan nikah, dan itu sudah dieksekusi oleh Kementerian Agama Palembang, dan sudah dicabut surat nikah itu, selesai kan. Nah 2022 baru-baru ini dia lantas melaporkan saya ke Polda lagi kaitan dengan nikah tanpa izin. Kan bingung kita kan, kok ada apa ini kan. Ternyata setelah diruntut ya memang terindikasi betul ada orang dalam tanda kutip ya yang ingin menyponsori. Iya, mensponsori, yang mereka ingin maju di Pilkada 2024 di Banyuasin. Okay. Makanya terlalu dini kan, terlalu cepat mereka bergerak kan. Mereka terlalu cepat bergerak.
Ya tapi ya inilah risiko kita berpolitik. Bayangkan kasus yang 2014, 2022 muncul kembali kan. Ya tapi kita juga karena kita juga punya bukti, punya saksi kan. Ya kita hadapi aja lah. Tapi kita sayang juga pihak Polda dalam hal ini kan tanda kutip lah ya. Ada ya anginan lah kalau bahasa kita terindikasi kan, terindikasi kayak nafsu benar mau periksa. Iya semangat betul ya kayak itu. Kayak nafsu betul kan. Ini ada apa ini kan. Ya setelah kita pelajari ya memang ada orang-orang yang mensponsori itu. Ya tapi apapun negara kita kan negara hukum, Mbak. Kita hadapi ya kita lawan lah, kita lawan lah. Apalah artinya negara hukum kalau kita tidak bicara itu. Ya nanti terbuka sendiri. Nanti buka sendiri siapa yang benar ya, siapa yang salah kan. Ya intinya hadapi aja, Mbak. Nah terus yang kasus terakhir? Nah kalau yang kasus terakhir ini kan kaitan dengan hubungan keluarga ya, hubungan suami istri saya dengan Dr. Fitri. Ya memang sudah saya sampaikan kemarin, saya sudah pisah dan sekarang sudah proses perceraian di pengadilan agama Banyuasin. Ya persoalan sebenarnya pribadi juga, tapi hal ini kan hal prinsip. Saya kalau boleh saya bicara kata-katanya ada perbedaan prinsip lah, perbedaan prinsip antara saya dengan dia yang sulit untuk kita satukan kembali. Karena boleh nggak sih tahu perbedaan prinsip tuh apa? Sebab kalau orang divorce gitu ya, itu kemudian tidak ada lagi persamaan prinsip. Tidak, itu prinsipnya tuh apa sih? Boleh nggak sih kalau nggak telanjang betul kisi-kisi deh gitu, apa sih? Kan bukannya suami istri itu kan saling mengejas ya satu sama karena lain. Gini, kita kan menikah itu kan ada tujuan, Mbak. Ya. Tujuan. Kalau saya kan nikah kan ada tujuan, karena saya ini nikah yang ketiga kali kan. Ya. Jadi saya nikah yang 3 kali ini dalam kondisi beban berat kan. Saya ditinggalkan istri, ninggal dengan posisi 5 anak. Ya. Bayangkan 5 anak yang masih kecil-kecil, yang harus saya urus, yang saya rawat. Ya artinya dengan ditambah lagi beban saya sebagai kepala daerah yang hampir tiap hari, tiap malam keliling ngurusi masyarakat pemerintahan ini. Nah, tujuan saya menikah kembali itu untuk membantu saya kan, membantu saya ngurusi anak-anak, membantu saya ngurusi rumah, membantu saya pakaian saya seperti apa, makanan saya seperti apa. Ya kira-kira seperti itu kan tujuan saya menikah kan seperti itu, sebagai teman curhat, sebagai untuk memberikan semangat, menambah suplemen lah kira-kira kebahagiaan kita dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dan juga menjalankan sebagai amanah sebagai bupati Kabupaten Banyuasin. Nah, ketika itu tidak kita dapatkan, ya kan repot, Mbak. Jadi seperti kita kan, saya punya bapak sama ibu yang masih sehat, yang saya urus, saya sendiri yang urusnya kan di rumah kan. Ini kan nambah beban lagi kan, punya kakak, punya adik yang semuanya jadi tanggung jawab kita juga. Ya saya tidak mungkin untuk memisahkan anak, saya tidak mungkin juga untuk meninggalkan pekerjaan saya. Saya tidak mungkin juga ingin menelantarkan orang tua gara-gara beristri kan, dalam tanda kutip seperti itu kan. Ya, jadi memang ini pilihan berat bagi saya sebagai pejabat publik, sebagai kepala daerah, bercerai dengan istri. Memang dalam agama juga tidak dilarang, tapi memang tidak disukai Allah. Resikonya ini kan publik. Tapi sekali lagi saya sampaikan, ini keputusan berat, tapi saya harus bersikap. Karena keputusan ini berat tapi harus bersikap. Dan harus saya mengambil keputusan. Kalau tidak, semuanya korban. Saya korban, Dr. Fitri juga korban, anak-anak juga korban, orang tua juga korban. Karena itu tadi hal yang sangat prinsip lah bagi saya. Jadi beda, kalau boleh saya bicara tuh ya beda frekuensi kayak itu kan. Iya beda frekuensi. Jadi itulah kalau hal-hal yang lain barangkali saya terus terang, Mbak, tidak mau menyalahkan orang lah, karena kita juga pasti ada kelemahan, kita pasti juga ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah, jadi kalau kita bicara tentang detail kasus per kasus, saya kira tidak etis. Tapi kira-kira seperti itulah. Intinya beban saya yang sangat berat, yang saya pikul, yang harus saya jalani, dan istri harus ikut saya. Ya kalau dalam sebuah ilustrasi kita menjalankan perjalanan hidup rumah tangga,
ya pasti kita temukan jalan yang berliku, jalan yang berlobang, lumpur dan segala macam. Dan yang nyupir mobilnya itu kendaraan itu saya, Mbak. Istri kan tidak boleh ikut nyupir dia hanya boleh bilang jadi navigator. Ya, navigator itu jalannya becek, hati-hati agak dipelani, itu boleh dia. Tapi kalau dia langsung nijak rem, nijak gas, megang setir kan nggak boleh, itu saya. Nah, ketika itu tidak sejalan lagi, itu akibatnya kan ya harus ada yang turun dari itu, saya yang turun atau dia yang turun. Kalau enggak mobilnya nabrak. Kalau nabrak kan mati semua kan. Betul. Makanya saya bilang korban semua tadi. Oke. Ini jalan Allah barangkali terbaik juga bagi Dr. Fitri kan. Dia masih sangat muda, berpendidikan, dan ya saya kira kesempatan dia untuk menjalin hubungan hidup kembali kan. Jadi daripada lama-lama dia juga mungkin menderita, kita juga menderita, anak-anak juga menderita. Akhirnya kan menderita semua, Mbak. Anak ikut siapa? Untuk sementara Dr. Fitri yang satu, kalau yang 5 tetap dengan saya. Ya. Oke, Pak Asqolani, apa yang pelajaran paling besar dari jalan hidup Anda untuk membangun mahligai rumah tangga? Oh iya. Gitu ya. Penting Mbak ya. Penting banget karena kan Anda kepala daerah harus punya istri untuk menjadi ketua PKK. Oh gitu ya. Iya, ketua TPPKK. Apakah Anda akan membujang terus kan nggak ini? Saya agak trauma sekarang. Agak trauma. Iya. Bagus buat judul nih, Asqolani agak trauma. Tapi bukan trauma, agak trauma. Agak trauma. Jadi memang posisi saya itu kan sangat berat, Mbak. Sangat berat. Saya kan berapa kali saya katakan sangat berat. Beratnya di mana ya? Karena bawa 5 anak kan, dan anak masih kecil-kecil yang harus menjadi perhatian serius dari saya, perhatian dalam semua hal. Dan saya punya orang tua yang harus saya urus. Karena dekat ya hubungan Pak Asqolani dengan orang tua ya, mengingat jerih payah mereka membesarkan Anda. Ya harus, Mbak, wajib, itu kan kewajiban saya untuk ngurus. Walaupun sesungguhnya mereka kan punya tempat tinggal, punya kehidupan sendiri, tapi ya tetap kita yang urus kan. Kita yang tetap bertanggung jawab dengan mereka kan. Nah, dengan kondisi-kondisi yang seperti ini pelajaran yang berat juga ya. Memang pertama sebelum nikah sebenarnya harus ada kalau olahraga itu pemanasan dulu. Kalau ini harus ada ya saling mengenal dulu. Jadi waktu itu perkenalan emang kurang ya? Bukan kurang, nggak ada sama sekali. Nggak ada. Jadi ketemu langsung ngobrol, langsung persiapan ya nikah. Dia juga nggak tahu dengan saya juga nggak tahu sama dia. Maksudnya tidak tahu persis kan tentang karakter maksudnya. Ini nasihat perkawinan juga nih. Lah iya, makanya kuncinya harus saling mengenal dulu, harus sabar sebenarnya kan. Sebenarnya itulah yang paling penting saya kira. Dan yang paling penting lagi komunikasi ya. Komunikasi. Jadi hubungan suami istri itu komunikasi yang paling penting. Sementara saya komunikasinya kurang baik sebenarnya. Karena beda umur juga lumayan ya. Iya, kurang baik itu gini. Saya sampaikan terus terang. Ya mungkin kesalahan saya juga di sini. Karena saya ini kan punya karakter yang kurang baik. Kurang baiknya gini, saya ini orangnya nggak mau diatur, saya itu nggak mau dikerasi, dikasari, saya nggak mau. Sementara dia sepertinya sama juga seperti saya, nggak juga mau diatur. Dan lagi masih muda ya. Jadi kira-kira sama-sama salah lah. Dia tidak mau diatur, kita juga tidak mau diatur. Dia nggak mau dikerasi, kita juga tidak mau dikerasi. Padahal sesungguhnya kita sama-sama keras kan. Makanya komunikasi saya kira yang paling penting. Kita mendapatkan trouble di salah satunya itu. Dan yang ketiga, peranan orang tua juga penting di sini. Peranan orang tua. Orang tua juga penting. Saya kira orang tua tidak boleh ikut-ikutan terlalu di dalam terlalu gitu jauh ikut itu barangkali yang menjadi penting. Jadi bagi pemirsa, bagi masyarakat Kabupaten Banyuasin, jangan dicontoh lah yang kurang baik dengan saya. Kalau ada lagunya, biarlah aku yang jadi contohnya. Ya, yang pasti, ini kan pelajaran bagi saya, pelajaran juga bagi masyarakat. Dan ini salah satu juga pengorbanan saya untuk Banyuasin. Untuk Banyuasin. Ya, kalau buat itu kan kadang pulang, kadang enggak, kadang pulang malam kan. Sementara ya harus betul-betul kuat lah ya.
harus betul-betul kuat, punya hati yang mulia, punya hati yang ikhlas untuk mendampingi saya. Kalau enggak ya pasti terjadi kayak ini. Dan saya sebenarnya dari awal juga membayang-bayangi juga kan, membayang-bayangi juga. Aduh kasihan kan, kita kasihan sama dia juga. Jalan bareng berdua kan nggak pernah karena kesibukan. Terus kalau kita mau keluar, anak kecil kan mau ikut kan, tidak mungkin kita mau tinggalkan anak, kan nggak tega juga. Akhirnya kan dia kan merasa terganggu juga kan dengan problem-problem yang seperti itu. Jadi saya sesungguhnya tidak juga begitu menyalahkan dia juga, tidak begitu, ya sama-sama salah lah. Tapi intinya tidak sepaham, tidak sejalan lah, beda prinsip lah saya bilang. Ya masih bisa disatukan sesungguhnya kalau dia ingin mengikuti cara saya juga bisa mengikuti cara dia, mungkin bisa. Tapi kan persoalan saya tidak mungkin mau ngikuti cara dia, dan dia juga mau ngikuti cara kita juga, kayaknya berat juga, makanya ribut-ribut terus kan. Nah, jadi punya prinsip masing-masing kayak itu kan, jadi susah kan. Nah, jadi ya lah, mungkin ini jalan terbaik dari Allah ya untuk saya, untuk Dokter Fitri, ya untuk anak-anak, untuk Banyuasin juga lah barangkali. Jadi kalau ada isu-isu yang miring kaitan saya ingin berpoligami, ndak ada Mbak yang namanya poligami, kan nikah lagi itu kan seizin Allah Mbak, nggak mungkin terjadi barang itu. Ikatan suci ya. Ya, dan saya juga nggak, saya juga nggak ada niat ke sana, kecuali memang diberi Allah, kan beda kan. Jadi nggak bisa, oh saya mau nikah lagi itu nggak bisa, ada rumusnya. Kalau ndak ada izin Allah nggak bisa. Betul, itu bagi orang-orang yang iya jodoh. Kalau banyak orang yang ingin menikah lagi tapi kan nggak bisa. Saya punya saudara teman, ya dia mau nikah sampai ngomong istri, tapi kan nggak jadi juga kan. Ada orang yang diam-diam nggak mau nikah, aku mau lah. Akhirnya kan dia nikah juga kan. Artinya kan semua itu kan nasib. Makanya kalau kita berpegang teguh dengan agama kita, agama Islam yang kita anut, aman sebenarnya. Kuncinya kita patuh kepada ajaran agama kita, baik laki-laki maupun perempuan, baik suami maupun istri, sebenarnya clear lah itu sebenarnya. Tapi kan saya tidak boleh ngomong terlalu jauh, artinya kan akan menjahatkan orang, menjelekkan orang, saya tidak mau itu. Tapi kira-kira kalau kita sama-sama kembali ke jalan Allah, maksudnya ngikuti aturan Allah, sudah memberikan rumusan tentang kehidupan di dalam Al-Quran, sudah jelas, sudah dicontohkan Rasul kan. Ya seorang istri harus patuh dengan suami, seorang suami harus berikan kasih sayang kepada istri, kan clear kan. Nah tapi karena ada yang error di situ, ya mungkin saya juga ada yang error juga di sana kan, yang namanya manusia biasa Mbak. Jadi ya itulah kejadian-kejadian yang barangkali ya mudah-mudahan badai akan berlalu lah. Yakin ya bisa berlalu? Saya yakin Mbak, yakin gini, semua kejadian itu sebenarnya jalan Allah. Walaupun sesungguhnya adalah kesalahan kita. Walaupun kesalahan kita, kalau Allah tidak izinkan ridho, tidak mungkin terjadi juga. Ya, murni kesalahan kita, tapi ini jalan Allah. Jadi pasti di balik permasalahan ini ada hikmahnya, baik dengan diri saya, dengan anak-anak, maupun dengan mantan istri saya juga, pasti ada jalan baik. Ya mungkin dia disiapkan Allah jodoh yang lebih baik lah, yang mungkin bisa nurut dia, bisa ngerti dia kayak itu kan. Dan Pak Askola ini juga kayak gitu kayaknya. Ya mudah-mudahan lah. Harap, tidak berharap lah, di satu sisi ya berharap, di sisi lain juga trauma juga. Semangat. Iya siap. Tapi jelas kita ikuti aja jalan hidup ya. Jadi saya minta kepada masyarakat juga jangan berpikir yang negatif lah ya. Negatif. Inilah jalan hidup, jalan hidup kita. Mudah-mudahan ya benar juga kata teman-teman kan, tidak mungkin kita sukses di segala bidang. Kadang sukses di karir, di rumah tangga masalah, sukses di rumah tangga, di karir kurang. Ya ini ya kira-kira biarlah saya jadi contohnya Mbak, biar saya jadi korban lah kira-kira. Yang penting saya tetap mengurus anak-anak, mengurus orang tua, ngurus Banyuasin lah, insya Allah. Jadi masyarakat jangan kecewa, mohon doanya supaya semuanya berjalan dengan baik. Semua berjalan dengan baik, dan Pak berusaha untuk tidak menyakitkan orang.